Dikisahkan seorang pria yang telah mati akibat sebuah kecelakaan. Namun saat tersadar, dunia yang dia lihat ternyata sudah berbeda. Meski begitu, dia mengetahui bahwa dirinya telah berada di isekai. Tetapi anehnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi menjadi sebuah pedang. Suara seorang dewa pun terdengar berbicara padanya. Bahkan dewa saja langsung meninggalkannya begitu saja, sehingga membuatnya khawatir karena dirinya langsung ditelantarkan. Meski begitu, dia merasa dirinya adalah sebuah pedang legendaris untuk seorang pahlawan. Lalu sebuah status pun muncul, dan dia dijuluki sebagai Intelligent Weapon. Dia pun sudah dibekali skill penyembuhan dan telekinesis yang masing-masing sudah berlevel 6. Namun, bukannya ditemukan oleh pahlawan, malah dia berusaha dihancurkan oleh para goblin. Lalu secara spontan dia bisa menerbangkan tubuhnya dan menebas semua goblin yang berada di sana. Status dia pun langsung meningkat setelah melakukan pembantaian monster tersebut. Setelah itu, dia memutuskan untuk terus meningkatkan skillnya agar dia bisa berguna bagi pendekar pedang yang menggunakannya nanti. Besoknya, dia mulai melakukan perburuan, setiap monster yang dia temui pun langsung dibunuhnya. Semakin jauh area yang dijelajahi, semakin kuat juga para monster-monsternya. Namun meski dia terluka dalam pertarungannya, skill penyembuhan miliknya dapat membuatnya bertahan dari berbagai kondisi. Sampai akhirnya, dia pun menemukan musuh terkuat di area tersebut, yaitu seekor Raja Slime. Setiap serangan yang dia luncurkan tidak dapat melukai monster itu, tapi malah menghanguskan sebagian tubuh pedangnya. Oleh karena itu, dia mulai fokus untuk mencari titik kelemahannya, hingga akhirnya dia dapat melihat lokasi batu sihir milik slime tersebut. Kemudian, dia coba menggabungkan skill yang sudah diperolehnya selama ini, sehingga dia dapat menciptakan jurus yang sangat kuat. Serangan yang diluncurkan itu berhasil mengenai batu sihirnya, sehingga monster slime pun musnah. Akibat pertarungan itu, tubuh sang pedang pun dibuat rusak dan nyaris hancur. Meski begitu, dia langsung mendapatkan peningkatan skill terus-menerus. Akhirnya, skill penyembuhan instan pun dia dapatkan dari pertarungan itu, sehingga tubuh rusaknya itu langsung pulih seketika. Besoknya, dia mulai berburu monster yang terkuat dari berbagai wilayah tersebut, sehingga banyak skill tingkat tinggi yang berhasil dia dapatkan. Namun akhirnya, semua monster di wilayah itu sudah habis dibantai olehnya, sehingga dia terpaksa harus menjelajahi wilayah baru lainnya. Saat tiba di wilayah yang baru ditemuinya, dia hanya melihat hutan yang tandus, namun sama sekali tidak ada monster yang berkeliaran di sana. Namun tanpa disangka, dia malah terjebak karena tanah di sana langsung menyerap semua energi sihirnya, sehingga dia tidak bisa terbang ataupun melakukan hal-hal lainnya. Dia akhirnya terjebak selama berhari-hari di sana, menangis atau berteriak minta tolong pun percuma, karena tidak ada kehidupan di hutan tersebut. Di sisi lain, rupanya terdapat kegiatan perbudakan di suatu wilayah. Para budak tersebut selalu disiksa, namun mereka tidak bisa melawan karena dihalangi kalung perbudakan yang dipakaikan ke mereka. Meski begitu, di antara mereka terdapat seorang ras kucing yang berniat untuk melawannya. Meski nyatanya, perjuangannya tersebut selalu gagal dan mendapatkan balasan penyiksaan terus-menerus. Meski begitu, dirinya selalu berdoa kepada sang dewa, berharap dirinya dapat diberikan kekuatan untuk melawan perbudakan ini. 1 bulan telah berlalu, sang pedang pun sudah mulai pasrah. Meski dirinya pedang terkuat, namun dia mengharap seseorang dapat menolongnya. Di sisi lain, kereta para budak tersebut rupanya telah diserang oleh seekor monster, sehingga semua orang terpental berhamburan. Majikan yang tidak tahu diri pun memerintahkan para budaknya untuk menjadi umpan, sehingga si gadis kucing pun dibuat sangat ketakutan. Namun begitu, majikannya itu akhirnya mati oleh monster itu juga. Orang-orang pun pada berlarian, namun si gadis kucing malah berusaha melawan monster itu dengan sebatang kayu. Tetapi karena kekuatannya sangat lemah, dia pun ikut terpental hingga tak berdaya. Di saat dirinya sudah putus asa melihat teman-temannya yang dimangsa monster itu. Rupanya, secara insting dia mendengar ada yang memanggilnya. Akhirnya, gadis itu pun melihat ke arah pedang yang berada di dekatnya. Setelah gadis itu memegang pedangnya, mereka pun akhirnya bisa berkomunikasi melalui telepati. Kenda! Bikkuri. Bikkuri shiteiru you ni wa mienai nda ga. Shiteru. Sang pedang pun memerintahkan gadis tersebut untuk segera mencabutnya sebelum monster itu mendekati mereka. Namun, gadis kucing itu cukup kesusahan untuk mencabutnya. Meski hampir saja dirinya ditebas, akhirnya pedang itu pun berhasil dia cabut.
Sang pedang akhirnya bisa menggunakan sihirnya kembali dan segera membagi sebagian kekuatannya kepada si gadis kucing. 七種が装備者に登録されました。スキル共有により七種にスキルが追加されます。 Akhirnya, skill jurus pedang, ilmu pedang, dan sihir api level 10 pun diterima oleh gadis itu. Sang pedang langsung menyuruhnya bertempur, dan gadis itu pun langsung menyerangnya seperti pendekar pedang yang terlatih. Serangan pemungkas pun dia tusukkan ke arah leher monster tersebut, hingga akhirnya monster itu pun tewas. Oh, 感謝しろよ。感謝する。 Namun ternyata, masalah mereka masih belum selesai. Rupanya masih ada seorang majikan yang masih hidup. Meski sang pedang memintanya untuk kabur, gadis itu tidak bisa melakukannya karena dicegah oleh kalung perbudakannya. Majikan itu pun menghampiri dan memerintahkan kepada si gadis kucing untuk menyerahkan pedangnya yang terlihat mahal itu. Si gadis tentu saja menolaknya, sehingga dia harus menerima beberapa penyiksaan lagi darinya. Orang itu lalu menunjukkan kontrak perbudakan padanya, dia mengatakan selama ada kontrak ini, kamu tidak akan bisa menentangnya sampai mati. Rupanya, sang pedang langsung membunuhnya dengan kekuatan telekinetis dan segera membakar surat kontrak tersebut. Hingga akhirnya, kalung perbudakan pada gadis itu pun langsung terlepas. まあ、落ち着け。落ち着いてる。 Sang pedang pun mengajak si gadis untuk berpetualang bersamanya. Tentu saja si gadis kucing sangat senang dengan ajakannya. Dia bertekad untuk dapat berevolusi dan menjadi orang yang kuat. Dia mengatakan bahwa ras bangsanya sangatlah lemah, bahkan impian orang tuanya untuk berevolusi saja belum terwujud. Sang pedang yang mendengar itu lalu membulatkan tekad untuk membantu si gadis menjadi kuat. Sang pedang kemudian menanyakan nama si gadis. フラン。フラン。 Fran pun menanyakan nama sang pedang, namun saat ini si pedang belum memiliki nama. Fran lalu memikirkan nama yang pantas untuknya, dan akhirnya dia memanggil sang pedang sebagai 師匠。 Fran mengatakan, karena kamu akan melatihku menjadi kuat, maka namamu adalah Shisho. Dan akhirnya, kisah petualangan Fran bersama Shisho pun dimulai. Fran kemudian memulai pelatihannya dengan membantai para goblin sehingga skill dan statusnya meningkat. Bahkan, Fran juga sempat membantu seorang petualang yang terkepung oleh para goblin di sana. ダブルス。 Fran pun diajak bersamanya untuk ke kota, sekalian membantunya untuk pekerjaan pengawalan bersamanya. Lalu dari cerita petualang tersebut, Fran akhirnya mengerti tentang guild petualang dan bagaimana menghasilkan uang dari sana. Mereka pun akhirnya tiba di kota tersebut dan langsung menuju ke guild petualang yang diceritakannya itu. Fran kemudian mendaftarkan dirinya kepada seorang resepsionis bernama Nell. ここは冒険者ギルドですが。知ってる。冒険者になりたい。こんな子供が。 Meski begitu, Fran masih dianggapnya sebagai anak-anak. Sehingga Nell menakutinya dengan menjelaskan tugas-tugas berbahaya yang dikerjakan oleh petualang. Namun, Fran seperti biasanya menunjukkan ekspresi muka datarnya. Sehingga Nell pun mengalah dan langsung mengantarkannya ke ruang pengujian. では、こちらへ。 Saat di ruangan tersebut, Fran langsung dipertemukan dengan seorang penguji dari ras iblis. Fran pun langsung bersiap, dan Nell langsung memulai pertarungan tersebut. 登録試験、始め。 Sang iblis pun langsung melancarkan serangannya dengan sangat kuat, namun Fran masih bisa menghindarinya. Selanjutnya serangan demi serangan pun diarahkan kepada Fran. Meski begitu, Fran juga masih bisa menghindarinya walau dia sempat terpental cukup jauh. Tapi kali ini Fran tidak ingin menghindarinya lagi, dan ingin membalas dengan kekuatannya. Shisho pun langsung menempelkan sihir perlindungan padanya, dan Fran mulai menyerang iblis tersebut hingga terluka. Iblis itu pun semakin marah, lalu menyerang Fran dengan sekuat tenaga. Namun Fran kali ini langsung melakukan serangan balik padanya. Shisho pun ikut menyerang dengan merapalkan sihir bumi dan api kepada sang iblis, lalu disusul dengan serangan sekuat tenaga dari ilmu pedang milik Fran. Walaupun serangan Fran sempat ditangkisnya, namun kekuatan pukulannya mampu membuat penguji itu terpental. Nell sampai dibuat kaget dan heran dengan kemampuan skill dan sihir milik Fran. Namun begitu, Fran dinyatakan lolos pada ujian tersebut. 合格。 Fran langsung dibawa ke ruangan sang kepala guild yang bernama Furion. Namun Furion sangat penasaran dengan skill yang dimiliki Fran, tetapi Fran memilih untuk merahasiakan skillnya tersebut. Akhirnya Furion mengajaknya ke ruang sakral untuk menentukan bidang keahlian Fran. Namun begitu, lagi-lagi sebuah keanehan terjadi. Fran dianggap tidak normal karena banyak bermunculan skill yang bisa difokuskan kepadanya. Meski begitu, Fran memilih untuk fokus menjadi penyihir pedang sebagai bidang keahliannya. Dengan demikian, Fran pun resmi dinyatakan sebagai petualang.
まだ何か Saat kembali ke meja resepsionis, Nell menjelaskan bahwa Fran bisa menjual barang-barang hasil buruannya di sini. Fran pun segera mengeluarkan semua hasil buruan milik Shisho yang sudah lama dia simpan. Saking banyaknya, Nell sampai terpental dan terkubur oleh hasil buruan tersebut. Meski begitu, Fran berhasil mendapatkan bayaran emas yang melimpah dari hasil buruannya itu. Namun, rupanya ada petualang lain yang berniat jahat padanya. Saat Fran akan pergi, dia langsung dicegat oleh 4 orang petualang tersebut. Tentu saja tujuannya untuk mengambil sekantong emas yang baru saja Fran dapatkan. Nell yang berusaha mencegahnya malah ikutan diserang, namun Fran berhasil menangkis serangannya tersebut. Petualang yang tidak terima itu langsung mengucapkan kata-kata hinaan kepada Fran sehingga membuatnya sangat marah. Saat petualang tersebut masih melontarkan hinaan, lalu tiba-tiba saja kaki petualang itu terputus, sehingga membuatnya sangat ketakutan. Bahkan Shisho saja tidak menyangka jika Fran memiliki kemampuan seperti itu. Lalu petualang yang lain pun ikutan menyerang Fran, namun Fran dengan mudahnya membalas serangan mereka. Meski begitu, aksi Fran tersebut ternyata mendapat dukungan dari Nell dan para petualang di sana. Dan Fran pun akhirnya pergi dari guild tersebut. Namun begitu, ternyata ada seorang dwarf yang sedang mengaktifkan skill di matanya, sehingga dia mampu melihat bahwa pedang yang dibawa oleh Fran adalah Intelligent Sword. Fran pun sangat senang berjalan-jalan di kota di hari pertamanya sebagai seorang petualang. Namun, seorang kakek dwarf menghentikannya. Tentu saja Fran langsung waspada, bahkan Shisho pun langsung mengidentifikasinya. Meski begitu, ternyata dwarf itu adalah seorang pandai besi yang hebat. Dwarf itu bernama Barus, dia langsung menawarkan produk armor terbaiknya kepada Fran. Setelah Fran dan Shisho saling berdiskusi, mereka pun setuju untuk mampir ke tokonya Barus. Akhirnya Fran pun langsung mendapatkan armor pertamanya dengan harga yang murah. Rupanya, armor tersebut adalah pesanan seseorang yang telah lama meninggal di dungeon. Meski begitu, tujuan Barus sebenarnya bukanlah menjual barang, melainkan dia ingin mengetahui lebih jauh tentang Intelligent Sword. Intelligence weapon nante na. Mengetahui Barus yang bisa mengidentifikasi Shisho, Fran pun langsung waspada padanya. Meski begitu, Barus tidak bermaksud jahat. Dia menjelaskan bahwa dirinya mempunyai skill mata dewa, oleh karena itu Barus mengetahui senjata Fran sangatlah spesial. Akhirnya Barus dan Shisho pun saling ngobrol membahas armor dan senjata. Shisho lalu memberikan semua hasil buruannya kepada Barus untuk dijadikan bahan baku. Barus pun menjanjikan akan membuatkan sarung pedang dan armor berkualitas menggunakan bahan baku tersebut. Fran dan Shisho pun menjadi senang karena mereka akan mendapatkan barang yang berkualitas. Mereka pun mulai mempersiapkan perbekalan untuk petualangannya dengan membeli pakaian dan juga membeli bahan baku untuk memasak. Akhirnya, mereka tiba di penginapan, Fran pun sangat senang mendapatkan kamar pertamanya. Meski begitu, ini juga pertama kalinya bagi Fran merasakan empuknya kasur. Dulunya, hidup Fran sangatlah menderita, sehingga Fran sangat bersyukur bisa bertemu dengan Shisho. フランのためにこの世界に来たんだ Besoknya, tiba saatnya Shisho menunjukkan skill memasaknya. Setelah mengolah semua bahannya, terciptalah menu ayam goreng ala isekai. どうだ Fran pun sangat menikmatinya, sampai perutnya menjadi gendut. Kemudian, mereka akhirnya mulai menjalani misi petualangan. Namun saat di tengah-tengah misinya, mereka mendengar suara seseorang yang sedang bertarung. Benar saja, rupanya ada party yang sudah terpojok oleh para goblin. Fran pun langsung pergi untuk segera menyelamatkan mereka. 3 goblin dia musnahkan menggunakan sihir api, hingga tersisa 10 goblin lagi yang harus dimusnahkan. Fran dengan semangat mengatakan, lalu Shisho juga dengan semangat mengatakan, おう燃えてるぜフランの冒険者としての初陣だからだー爆破クリエイト Akhirnya, saatnya bagi mereka untuk menghabisi goblin yang tersisa. Fran lalu meluncurkan sihir bumi untuk serangan jarak jauh dan menebas para goblin yang dekat dengannya. Lalu untuk goblin yang tersisa, dia musnahkan dengan menggunakan jurus pemungkas. Party tersebut pun takjub dengan aksi Fran, bahkan Fran menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Lalu, party tersebut mencurigai kemunculan goblin tingkat tinggi kali ini adalah pertanda akan adanya serangan goblin besar-besaran. Dan benar saja, pasukan goblin yang lain pun datang. Fran meminta party tersebut untuk kembali dan melaporkannya kepada ketua guild petualang. Sedangkan Fran, dia akan menghadapi para goblin itu sendirian. Fran akhirnya masuk ke tengah hutan,
dan mulai membantai para goblin dengan jurus-jurusnya. Meski begitu, para goblin berhasil menyudutkan Fran, sehingga dia pun terluka oleh serangan-serangan mereka. Meski Shisho menyuruh Fran untuk kabur, namun Fran langsung menolaknya. Akhirnya, Shisho hanya bisa mendukung tekad Fran untuk menjadi lebih kuat, sehingga Fran terus membantai setiap goblin yang datang padanya. Sampai akhirnya, semua pasukan goblin pun tewas dan level Fran pun langsung naik drastis. Lalu, seseorang yang pernah ditolong oleh Fran pun datang membawa pasukan bantuan. Fran memberitahu bahwa ada sarang goblin yang dia temukan, dan mereka semua pun langsung meninjaunya ke sana. Seorang petualang mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat sarang tersebut di wilayah ini. Sehingga dia menyimpulkan bahwa itu bukanlah sarang melainkan sebuah dungeon. Fran pun kembali ke kota untuk bertemu dengan ketua guild. Mereka dibuat pusing dengan kemunculan pasukan goblin yang sebesar itu. Ditambah lagi, Fran melaporkan adanya kemunculan dungeon di sana. Ketua pun akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan pasukan rang F dalam menaklukkan dungeon tersebut. Sekaligus, ketua guild juga menaikkan level Fran menjadi rang F agar dapat ikut serta dalam pertempuran itu. Garus, kita zo! Besoknya, mereka mampir ke toko Barus untuk mengambil sarung pedang milik Shisho. Sarung pedang ini sudah didesain untuk bertempur, sehingga mereka makin percaya diri untuk menjelajah dungeon tersebut. Akhirnya, mereka pun pergi untuk berkumpul dengan petualang lainnya. Setibanya di sana, Donadron sang iblis pun memimpin penjelajahan kali ini. Namun saat mereka sedang membicarakan strategi, tiba-tiba saja pasukan goblin keluar dari dungeon dan menyerang para petualang. Karena banyaknya orang yang bertempur di darat, Fran akhirnya menggunakan skill lompatan udara miliknya dan langsung meluncurkan serangan sihir ke arah pintu masuk dungeon. Meski begitu, masih banyak pasukan goblin yang sengaja menutupi pintu masuk tersebut. Tapi, Shisho ternyata sudah menyiapkan sihir tingkat tinggi untuk menghancurkan mereka. Serangannya itu sangatlah kuat, sehingga menarik perhatian para petualang lain. Namun, karena di luar masih disibukkan dengan pertempuran, akhirnya Fran dan Shisho memutuskan untuk memasuki dungeon sendirian. Sayangnya, mereka tidak tahu ada monster apa yang sedang menunggu mereka di dalam sana. Saat di dalam, Fran terlihat sangat senang dengan petualangan di dungeon pertamanya. Namun sejauh perjalanan mereka, yang ditemui hanyalah sebatas goblin tingkat tinggi saja. Sampai akhirnya, mereka menemukan jalan menuju ke lantai selanjutnya. Mereka pun melihat ada dua goblin yang sedang berjaga, namun Shisho meminta Fran untuk menakutinya saja. Seperti dengan rencananya, kedua goblin itu pun lari ketakutan dan Fran langsung mengikutinya. Sesuai dugaan mereka, para goblin tersebut langsung mengarah ke lokasi Raja dan Ratu Goblin berada. Karena status bos goblin tersebut cukup kuat, Shisho pun membuat strategi. Dia akan meluncurkan api untuk mengalihkan perhatian, lalu Fran tinggal menebas mereka secara diam-diam. Lalu, serangan api pun mulai diluncurkan secara brutal, dan Fran pun langsung segera berlari ke arah bos goblin tersebut. Namun, ketika Fran sudah siap untuk menebas mereka, rupanya bos goblin sudah mati terkena sihir api. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perburuan untuk mencari Dungeon Master. Meski begitu, monster yang mereka temui kali ini adalah jenis serangga yang jumlahnya sangat banyak. Sudah 30 menit pertarungan berlangsung, namun jumlah monster tersebut sepertinya tidak berkurang sama sekali. Sampai akhirnya Shisho menyadari, rupanya ada bos serangga yang terus-terusan melakukan sihir pemanggilan. Shisho pun meminta Fran untuk menebas batu sihirnya, agar skill pemanggilan tersebut bisa diserap olehnya. Akhirnya, serangan api brutal diluncurkan, dan Fran pun langsung menebas batu sihir pada bos serangga tersebut. Mereka pun tiba di depan sebuah pintu yang sangat tinggi, selain itu mereka juga merasakan sebuah energi sihir yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum memasuki ruangan tersebut, Shisho langsung memasangkan beberapa sihir perlindungan kepada Fran. Setelah itu, mereka pun memasuki ruangan tersebut. Rupanya sudah ada monster yang menunggu kedatangan mereka di sana. Meski begitu, dia bukanlah Dungeon Master, melainkan seorang iblis tingkat tinggi. Sedangkan Dungeon Master itu sendiri hanyalah monster biasa yang cukup lemah. Tiba-tiba saja, iblis itu langsung melancarkan serangan kepada Fran, namun Fran masih bisa membalasnya hingga pedang sang iblis pun terpental. Namun rupanya, itu hanyalah tipuan sang iblis agar Fran mendekatinya. Pedang iblisnya pun segera kembali padanya, sehingga Fran langsung terkena tebasannya. Iblis ini menyadari bahwa Fran sangatlah hebat dalam berpedang, sehingga dia pun langsung melakukan serangan yang membuat kedua tangan Fran terputus.
Melihat itu, Shisho langsung bergerak cepat menangkis serangan sang iblis, dan langsung melindungi Fran menggunakan benteng api. Shisho pun dengan segera menyambung tangan Fran dengan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Melihat Fran yang kembali pulih, membuat sang iblis tidak mau meremehkannya lagi. Dengan skill menghilangnya, sang iblis pun melancarkan serangannya berkali-kali kepada Fran. Meski Fran kerepotan, dia masih bisa menangkis setiap serangannya. Shisho pun akhirnya menyadari bahwa iblis tersebut selalu muncul dari bayangannya Fran, sehingga Fran pun segera menghindari serangan berikutnya dan lanjut menyerang iblis itu dengan sihir racun. Meski sudah terkena serangan itu, sang iblis masih bisa menyerang balik sehingga membuat Fran terhempas. Rupanya, serangan Fran sama sekali tidak mempan padanya. Meski sudah terpojok, Fran bertekad tidak akan pernah lari dari musuhnya lagi. Kemudian Fran pun lanjut melawannya lagi, sehingga akhirnya serangan Fran berhasil melukai wajah sang iblis. Iblis itu sangat terkesan dengan kegigihan Fran, bahkan dia pun mengakui kemampuan berpedang Fran yang lebih hebat darinya. Namun tiba-tiba saja sebuah energi sihir menembus tubuh Fran. Rupanya, iblis tersebut telah merebut skill berpedang milik Fran untuk dijadikan skill miliknya. Karena kekuatannya telah dicuri, Fran dan Shisho pun langsung merasa terancam. Setelah itu, iblis tersebut langsung menyerang Fran tanpa ragu. Namun Fran masih bisa menangkis serangannya, bahkan menebas wajah sang iblis lebih parah lagi. Iblis itu langsung kaget karena sihir pencuriannya telah gagal. Dan Shisho langsung menyadari, jika skillnya yang dipinjamkannya kepada Fran tidak akan bisa dicuri. Iblis itu pun menjadi sangat marah, dan langsung meluncurkan sihir berkekuatan besar kepada Fran. Bahkan ledakan sihir tersebut sampai terdengar ke seluruh dungeon, sehingga petualang lain semakin khawatir dengan kondisi Fran. Fran pun terluka parah akibat serangannya itu. Namun dengan kekuatan tekadnya, Fran masih sanggup untuk berdiri. Iblis itu pun semakin dibuat kesal, sehingga dia terus meluncurkan sihir secara brutal kepada Fran. Namun Shisho merasa ada yang aneh, karena setiap serangan brutalnya tidak pernah mengenai Dungeon Master sama sekali. Shisho yang curiga pun mencoba menyerang Dungeon Master secara langsung. Dan benar saja, iblis tersebut langsung datang untuk melindunginya. Akhirnya mereka menyadari kelemahan iblis tersebut, bahwa dengan membunuh Dungeon Master, maka iblis itu pun akan ikutan mati. Fran dan Shisho pun langsung meluncurkan sihir brutalnya kepada mereka. Meski begitu, rupanya serangan mereka sama sekali tidak bisa merusak perisai sang iblis. Shisho pun membuat strategi baru, namun cara ini akan mempertaruhkan nyawa mereka. Shisho meminta Fran untuk mengalihkan perhatian sang iblis, lalu segera melemparkan dirinya ke arah Dungeon Master tersebut. Meski rencananya beresiko, Fran pun menyetujuinya. Akhirnya mereka pun langsung memulai penyerangannya. Karena celahnya sudah terbuka, Fran pun langsung melempar Shisho sekuat tenaga ke arah Dungeon Master. Namun, iblis itu bisa membaca arah serangannya dan langsung menghalanginya dengan kekuatan sihirnya. Meski begitu, Shisho langsung merubah arah serangannya, karena target Shisho sebenarnya bukanlah sang Dungeon Master, melainkan batu sihir yang ada pada tubuh iblis tersebut. Iblis itu pun kaget, sehingga dia tidak sempat mengeluarkan sihir lainnya, dan akhirnya dia pun tertusuk oleh Shisho. Meski begitu, serangan Shisho berhasil dia tahan dengan kedua tangannya. Namun Shisho tidak langsung menyerah, seluruh kekuatan sihirnya pun dia keluarkan. Sehingga akhirnya, tubuh sang iblis itu pun tertembus dan batu sihirnya berhasil dihancurkan. Namun sayangnya kekuatan Shisho sudah habis, hingga tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Fran segera berlari ke arah Shisho, namun Shisho tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, tubuh Shisho perlahan mulai memulihkan diri. Fran sangat senang karena Shisho tidak mati. Akhirnya, tinggal satu tugas lagi yang harus mereka selesaikan, yaitu memusnahkan Dungeon Master. Setelah Dungeon Master itu mati, lokasi itu pun langsung dipulihkan. Tidak lama setelahnya teman-teman petualang pun akhirnya datang. Meski begitu, mereka tidak percaya di dungeon ini ada iblis tingkat tinggi, apalagi iblis tersebut dikalahkan oleh Fran seorang diri. Namun, Donadron sangat bangga atas pencapaian Fran sejauh ini. Meski begitu, Fran tetap kena marah karena sudah membahayakan dirinya. Akhirnya, mereka semua pun berjalan pulang menuju kota. Namun setelah kena marah, suasana hati Fran saat ini lagi busuk seperti Raja Iblis. Untuk menenangkannya, Shisho berjanji akan memasakkan nasi kari untuk Fran.
Setelah Shisho menjelaskan betapa enaknya nasi kari, seketika itu pula suasana hati Fran langsung membaik. Sesampainya di kota, Fran langsung disuruh menghadap ketua guild. Furion berterima kasih karena Fran telah menstabilkan dungeon tersebut dan juga karena sudah mengalahkan iblis tingkat tinggi di sana. Meski begitu, Furion mempertanyakan keberadaan batu sihir iblis yang hilang, karena batu sihir tersebut sangat berharga bagi negara. Namun Fran mengatakan, untuk membunuh iblis itu, dia terpaksa menghancurkan batu sihirnya. Furion pun menggunakan skillnya untuk menilai omongan Fran. Dan akhirnya, Furion mempercayai omongan Fran karena tidak ada kebohongan yang diucapkannya. Lalu tiba-tiba ada yang mendobrak masuk ke dalam ruangan tersebut. Rupanya seorang wakil komandan kesatria datang dan langsung menuduh Fran berbohong tentang batu sihir itu. Shisho langsung mengidentifikasi orang itu dan ternyata dia memiliki skill khusus bernama Truth of Lies. Di mana skill itu bisa melihat kebohongan orang, namun sebaliknya, kebohongan dirinya bisa dipercayai oleh orang lain. Mereka pun jadi teringat omongan Nel tentang bangsawan yang membenci para petualang dan suka menindas rakyat lemah. Selain itu, kedatangan dia kemari juga untuk merebut material dan batu sihir tersebut dari guild petualang. Karena August dinilai suka menyalahgunakan kekuatannya, Fran dan Shisho pun memutuskan untuk mencuri skillnya. Setelah skillnya diambil, August langsung seperti orang yang kebingungan, sehingga dia pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Meski begitu, Furion memperingatkan kepada Fran untuk berhati-hati darinya, karena August adalah orang yang cukup licik untuk menjatuhkan lawannya. Selain itu, karena Fran sudah berhasil mengalahkan iblis tingkat tinggi, Furion pun menaikkan ranking Fran yang semula berada di ranking F menjadi ranking D. Kenaikan ranking tersebut pun langsung diumumkan oleh guild petualang, sehingga banyak orang yang memberinya selamat. Selain itu, Fran juga menerima komisi dengan sekarung besar emas. Karena bonus yang diterima Fran sangatlah banyak, dia pun langsung mentraktir semua petualang yang ada di sana. Besoknya, Shisho pun menepati janjinya untuk memasak nasi kari. Setelah mengumpulkan bahan baku yang dibutuhkan, mereka pun mulai memasak bersama. Akhirnya, nasi kari level pedas pun jadi, dan Fran sudah tidak sabar untuk segera menyicipinya. Satu bulan telah berlalu, Furion mengatakan bahwa August akhirnya menjadi tahanan, sehingga Fran tidak perlu khawatir lagi atas ancaman darinya. Ketika Fran akan pulang, tidak sengaja dia bertubrukan dengan seseorang. Oke. Namun orang ini sangatlah aneh, dia langsung meminta Fran untuk memanggilnya Mama. Meski begitu, Furion langsung menghentikan ulah jahilnya itu. Rupanya, orang itu adalah Amanda, seorang petualang ranking A yang sering dibicarakan di guild petualang. Meski kaget bertemu dengannya, Fran merasa heran dengan kelakuan anehnya itu. Besoknya, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Fran yang sudah capek akhirnya curhat kepada Nel, namun Nel menjelaskan bahwa Amanda memang aneh, tetapi dia adalah orang yang sangat baik. Semenjak muda, dia sudah mendirikan panti asuhan untuk menampung anak terlantar dan anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Karena kebaikannya itu, Amanda mendapatkan berkah langsung dari sang dewa dengan mendapatkan gelar sebagai pelindung anak. Meski begitu, Fran dan Shisho hanya terdiam mendengar kisah itu. Malamnya, Fran kembali diminta menghadap sang ketua guild. Rupanya terjadi masalah yang ditimbulkan dari kenaikan ranking Fran tersebut karena beberapa petualang menuduh Fran bermain curang untuk menaikkan rankingnya. Oleh karena itu, Fran diminta ikut penjelajahan dungeon bersama dengan peserta ujian kenaikan ranking di sana. Furion meminta Fran untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya layak sebagai petualang ranking D. Lalu tiba-tiba Amanda mendobrak pintu ruangan tersebut hingga terpental. Rupanya, dia meminta untuk ikut serta dalam penjelajahan itu. Alasannya karena Fran satu-satunya gadis di antara peserta lainnya, sehingga Amanda memaksa ikut untuk menjaga Fran.
Meski berat hati, Furion pun menyetujuinya. Besoknya, mereka pun tiba di tempat perkumpulan. Dan seperti biasanya, Amanda sudah ada di sana dan langsung memeluk Fran. Pada pertemuan kali ini, dihadiri oleh parti pengawas ujian dan dua kelompok peserta ujian, yaitu parti Dragon Roar dan parti Leaf Ice. Mereka pun memulai perjalanan menuju dungeon tersebut, dan akhirnya mereka sampai di lokasi itu pada malam harinya. Mereka memutuskan untuk berkemah di sana, dan akan memulai penjelajahan pada besok paginya. Namun saat Fran sedang beristirahat, rupanya ketua parti Dragon Roar menghampirinya. Krat adalah salah satu petualang yang meragukan Fran sebagai ranking D. Krat pun langsung menantangnya bertarung untuk membuktikannya. Tentu saja, untuk menghilangkan keraguan orang-orang di sana, Fran pun menerima tantangan tersebut. Akhirnya pertarungan antara Krat dan Fran pun dimulai, dan semua orang datang menontonnya. Krat memulai duluan penyerangannya dan langsung mengeluarkan jurus pemungkasnya. Meski dia yakin serangannya akan mengenai Fran, namun ternyata serangan tersebut sangatlah mudah dihindarinya. Melihat Krat yang masih terkejut, Fran langsung melakukan serangan balik kepadanya. Dan Krat pun langsung tumbang hanya dengan satu tendangan saja. Akhirnya Fran pun memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudahnya. Meski begitu, perjuangan Fran tidak hanya sampai di sini. Kali ini Amanda yang menantangnya untuk bertarung. Namun, di pertarungan kali ini mereka membuat sebuah kesepakatan. Jika Fran yang menang, maka Amanda tidak boleh mengganggunya lagi, sebaliknya jika Fran yang kalah, maka Fran harus memanggil Amanda dengan sebutan Mama. Mereka pun mulai bersiap untuk bertarung. Namun kali ini, Fran meminta Shisho untuk tidak membantunya. Akhirnya, pertarungan mereka pun dimulai. Amanda mengeluarkan senjata cambuknya dan langsung diarahkan kepada Fran hingga membuat wajahnya terluka. Setiap serangan Amanda membuat Fran sangat kerepotan, namun Fran masih bisa menghindarinya. Meski begitu, Fran sama sekali tidak menemukan celah untuk menyerangnya secara langsung. Melihat cara Fran bertarung, Amanda pun tidak bisa meremehkannya lagi. Kali ini, dia akan mulai serius untuk menghadapi Fran. Amanda pun mengalirkan energi sihirnya pada cambuk tersebut, sehingga serangannya menjadi lebih kuat dan terkendali. Fran sangat kesusahan menghindari serangannya kali ini, bahkan serangan tersebut sampai membuatnya terpental. Fran pun berpikir, jika dia ingin menyerang Amanda, maka dia harus lebih cepat dari serangan cambuknya itu. Kemudian, Fran pun merapalkan sihir angin pada kakinya dan langsung melesat menyerang Amanda. Sayangnya, Amanda bisa membaca serangannya itu dan langsung mengarahkan cambuknya kepada Fran sehingga mengenai tubuhnya. Meski tubuhnya terluka, tekad Fran masih kuat untuk terus melawannya. Sebelum cambuk itu berbalik padanya, Fran langsung merapalkan sihir angin pada tubuhnya, sehingga Fran dapat melesat lebih cepat lagi dari sebelumnya. Merasa dirinya sedang terancam, Amanda pun langsung mengeluarkan perisai anginnya, sehingga serangan Fran langsung dihentikan dan menghempaskannya. Namun ternyata, Fran masih sempat merapalkan sihir tingkat tinggi yang langsung dia arahkan kepada Amanda. Akibat serangan itu, ledakan besar pun terjadi. Para petualang terkejut dengan kekuatan serangannya, bahkan Krat langsung lemas melihat pertarungan dua monster itu. Meski begitu, Amanda berhasil selamat dari serangan maut tersebut dan tidak terluka sama sekali. Amanda pun mengakui bahwa serangan barusan sangat berbahaya bagi nyawanya. Fran pun berusaha melawannya kembali, namun tubuhnya sudah sangat lemah sehingga dia pun jatuh pingsan. Melihat itu, Amanda langsung menolongnya dengan sihir penyembuhan. Akhirnya Fran pun sadar, dan dia sudah berada di pangkuan Amanda. Namun Amanda tetap menyuruhnya untuk beristirahat. Meski begitu, Fran teringat kembali dengan janjinya. Namun Fran sangat kesusahan untuk memanggil Mama. Melihat Fran yang kesusahan seperti itu, Amanda pun langsung memeluknya dan meminta maaf. Lalu, Amanda mengatakan, "Anata no naka ni wa chanto okaasan ga iru mono ne. Dakedo, watashi wa itsu datte anata no mikata yo." Shisho menggunakan skillnya, namun tidak menemukan kebohongan dari setiap ucapan Amanda. Dia pun jadi mengerti alasan sang dewa memberinya gelar sebagai pelindung anak. Besoknya, mereka semua pun bersiap untuk memasuki dungeon. Namun akhirnya, mereka semua mengakui bahwa Fran adalah petualang yang kuat sehingga layak untuk menyandang ranking D.
Akhirnya, mereka semua memasuki dungeon tersebut. Tempat ini merupakan dungeon laba-laba yang sudah dipulihkan, sehingga monster yang ada di dalamnya hanyalah makhluk yang tidak terlalu berbahaya. Oleh karena itu, dungeon ini selalu digunakan untuk ujian kenaikan ranking dari A menjadi D. Mereka yang mengikuti ujian pun mulai berburu para monster, sekaligus mengumpulkan material. Sedangkan Amanda dan Fran hanya bertugas mengawasi mereka saja. Meski begitu, Fran memanfaatkan momen ini untuk belajar kepada Amanda tentang skill, kemampuan tempur, dan sihir, sampai-sampai Fran pun dibuat pusing dengan pelajaran teori. Namun sebagai rasa terima kasihnya, Fran membagikan makanan paling berharganya kepada Amanda, yaitu nasi kari. Setelah beristirahat, mereka pun menuju ke lantai 5, namun pengawas memperingatkan bahwa di lantai tersebut jebakan mulai meningkat dan bermunculan monster yang beracun. Bahkan, ada rumor terbaru bahwa terdapat jebakan teleportasi dan juga pelucutan senjata. Setelah melewati berbagai rintangan di lantai 5, mereka menemukan suatu keanehan. Monster beracun bermunculan terus-menerus, sehingga banyak peserta ujian yang keracunan. Pengawas menduga dungeon ini berevolusi, sehingga dia memutuskan untuk mundur ke lantai sebelumnya. Bahkan Amanda dan Fran pun harus turun tangan membasmi monster yang terus-terusan berdatangan. Saat perjalanan kembali, 2 orang peserta rupanya terkena racun kebingungan, sehingga mereka lari-lari tidak jelas di dungeon tersebut. Namun sayangnya, Fran tertubruk oleh kedua orang itu, sehingga mereka terjatuh ke suatu ruangan. Semua orang yang mendengar keributan itu pun langsung panik, dan langsung menyusul ke lokasi mereka bertiga. Namun keanehan terjadi di ruangan itu, lantainya tiba-tiba dialiri oleh energi sihir. Amanda yang mengetahui jenis jebakan itu pun langsung berteriak, menyuruh mereka untuk segera lari dari sana. Namun sayangnya sudah terlambat, mereka keburu terkena jebakan teleportasi. Tetapi yang paling fatal, Shisho tidak ikut berteleportasi dengan Fran. Semua orang pun menjadi panik, dan mereka langsung mencari ke lokasi pemindahan yang sudah ditandai di peta, namun ternyata ruangan tersebut pun kosong. Di saat mereka kebingungan dengan peristiwa di dungeon ini, Amanda rupanya mencurigai adanya kemunculan bos dungeon. Shisho. Dan benar saja, seekor laba-laba raksasa muncul di tempat mereka berteleportasi. Bos dungeon ini adalah Trickster Spider. Fran merasa terancam karena dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya jika tidak ada Shisho di dekatnya. Sedangkan bos dungeon ini terus melakukan serangan kepada mereka, sehingga tinggal menunggu waktu saja sampai mereka semua menyerah dan dikalahkan. Di sisi lain para petualang memecah 3 kelompok untuk melakukan pencarian, sedangkan Amanda melakukan pencariannya seorang diri saja. Amanda pun mengeluarkan sihir angin untuk mendeteksi suara, namun sama sekali tidak merasakan keberadaan Fran. Begitu pula dengan Shisho, dia tidak merasakan keberadaan Fran dimanapun. Amanda terus mencari di setiap lantai untuk mendeteksi keberadaan Fran, namun tetap saja tidak bisa menemukannya. Meski begitu, Shisho ingin mencoba mencari keberadaan Fran dengan menggunakan familiarnya. Shisho pun memeriksa list familiar yang dapat mendeteksi kehidupan, dan akhirnya didapatkanlah jenis monster Onyx Wolf. Shisho sudah tidak peduli jika keberadaan dirinya diketahui oleh Amanda, sehingga dia pun langsung melakukan sihir pemanggilan di lokasi itu. Amanda pun langsung kaget melihat sihir pemanggilan yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Dan seketika itu pula Onyx Wolf langsung datang di hadapan mereka. Namun sayangnya, Amanda menganggap monster ini sebagai ancaman, sehingga dia pun bersiap untuk membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, Shisho langsung berkomunikasi dengan Amanda melalui telepatinya. Shisho mengatakan bahwa Onyx Wolf ini akan dia gunakan untuk mencari keberadaan Fran. Dari sinilah Amanda mulai menyadari bahwa pedang milik Fran ternyata hidup. Kemudian Shisho pun langsung memberikan nama Onyx Wolf untuk menjalin kontrak dengannya. Dan akhirnya, Onyx Wolf itu dia beri nama Urushi. Yoshi! Omae wa, ore no maryoku yori umareshi Fran no mikata! Kike! Urushi! Dan seketika itu pula Urushi langsung berevolusi dan menerima sebagian skill yang dimiliki oleh Shisho. Urushi pun langsung diperintahkan oleh Shisho untuk mencari lokasi keberadaan Fran. Tidak perlu menunggu lama, Urushi langsung mendeteksi lokasi Fran berada, dan mereka pun langsung berlari sekuat tenaga menuju lokasi tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan buntu, namun Urushi merasakan keberadaan Fran di balik tembok itu. Amanda dengan segera mengeluarkan jurusnya untuk menghancurkan tembok itu, namun sayangnya, di dalamnya terdapat ruangan yang dipenuhi oleh jaring laba-laba. Meski begitu, kali ini Shisho yang akan membersihkan jalurnya. Dia pun bersiap memunculkan skillnya agar bisa menerobos rintangan di depannya. Di sisi lain, Fran terlihat sudah tidak berdaya dengan tubuhnya yang penuh luka. Namun seperti biasanya, tekad Fran membuatnya bisa terus bertahan.
Dengan penuh keberanian, Fran pun berlari untuk menyerang monster itu secara langsung. Begitu pula dengan Shisho, dia juga sudah bersiap untuk meluncurkan serangan kuatnya. Dan secara kebetulan, Fran dan Shisho pun akhirnya bersama-sama menyerang monster tersebut. Akibat serangan itu, tubuh Trickster Spider pun langsung terluka parah, bahkan dia langsung melarikan diri dari sana. Meski begitu, Fran dan Shisho pun akhirnya bisa bertemu kembali, begitu pula dengan Amanda yang juga mengkhawatirkan Fran. Namun kali ini Fran memiliki teman baru, Shisho langsung mengenalkannya kepada Urushi sehingga mereka berdua pun langsung menjadi akrab. Shisho juga menceritakan kepada Fran kalau Amanda sudah tahu tentang dirinya. Amanda pun sangat senang bisa melihat intelijen Sword yang sangat hebat seperti Shisho. Meski begitu, rupanya ada dua orang sekarat yang terlupakan selagi mereka sedang mengobrol. Mereka pun langsung pergi menuju lokasi yang sudah disepakati untuk berkumpul. Namun ternyata, tidak ada seorang pun yang datang ke lokasi tersebut sehingga membuat mereka khawatir. Dan benar saja, seekor burung hantu tiba-tiba muncul di depan mereka dan memberitahukan bahwa teman-temannya telah diserang oleh Trickster Spider. Benar saja, teman-teman petualang yang lain telah terkepung oleh monster tersebut, bahkan di antara mereka ada yang keracunan dan tertangkap. Meski begitu, Fran dan Amanda pun akhirnya sampai di sana. Mereka pun langsung menyelamatkan orang-orang yang tertangkap, lalu memusnahkan monster yang tersisa dengan sihir mereka yang sangat kuat. Ternyata, Trickster Spider pun datang dan langsung meluncurkan serangan yang membuat Fran dan Shisho terpental di buatnya. Melihat Fran yang terkena serangan itu, langsung membuat Amanda sangat panik. Dia teringat dengan penyesalan di masa lalunya saat dia gagal melindungi anak asuhnya yang dia sayangi. Anak-anak itu adalah Kinan dan Flamia. Amanda pun tidak mau kehilangan orang yang disayanginya lagi, oleh karena itu dia harus melindungi Fran dari bahaya ini. Karena serangannya itu, Trickster Spider pun hancur tanpa bersisa. Amanda pun langsung menghampiri Fran, namun sayangnya suasana hati Fran lagi busuk. Mereka semua pun akhirnya sampai di inti dungeon dan mulai mengumpulkan batu sihir di sana, yang artinya bahwa syarat ujian kenaikan ranking mereka telah usai. Akhirnya, mereka bisa keluar dari dungeon tersebut dan mulai untuk berkemah. Fran yang sedang bersama Amanda pun menceritakan tentang keinginannya untuk berevolusi. Mendengar itu, Amanda menceritakan ada ras kucing hitam yang menjadi anak asuhnya yang berkeinginan juga untuk berevolusi. Namun sayangnya, mereka kini sudah meninggal sebelum sempat berevolusi. Amanda mengatakan akan selalu mendukung Fran, namun meminta Fran agar tidak memaksakan diri. Besoknya, mereka pun akhirnya tiba kembali di kota. Fran langsung melaporkan kegiatannya itu kepada Furion, meski Furion sempat heran kenapa Fran bisa memanggil familiar tingkat tinggi. Selain itu, Fran juga mengatakan keinginannya untuk menjelajah dungeon di kota lain, yaitu kota bernama Ulmut. Meski Furion merasa kota ini akan menjadi sepi, namun Furion mengizinkan keinginan Fran itu. Fran kemudian pamit dan sangat berterima kasih kepada Furion. Karena level Fran sudah meningkat pesat, dia pun bertemu dengan Nell untuk mengubah spesialisasi kelasnya. Setelah itu, Fran mampir ke toko Barus untuk mengambil pesanannya. Akhirnya, armor Fran yang ditunggu-tunggu pun telah jadi. Meski begitu, Shisho malah marah-marah kepada Barus. Barus mengatakan bahwa dirinya juga akan pindah ke kota Ulmut, sehingga Fran dan Shisho pun senang karena bisa bertemu Barus di sana. Akhirnya, hari kepergian Fran pun tiba, dan semua teman-teman Fran menyambut kepergiannya. Fran pun menemui Amanda dan berjanji kalau dirinya akan kembali setelah menjadi kuat. Namun, Amanda malah terdiam sehingga membuat Fran kebingungan. Meski begitu, Amanda akhirnya menyambut kepergian Fran dan berharap bisa bertemu kembali. Fran pun akhirnya berangkat, tetapi dia masih melihat ekspresi sedih pada wajah Amanda. Akhirnya, Fran pun mengatakan ini kepada Amanda. Mata ne, Mamanda. Amanda wa minna no Mamanda da ne.
報告があるの、アマンダ。フランって名付けたの。祝ってくれる？キナ、フラメア、あなたたちの忘れがたみ、フランちゃんは立派に生きてるわ。 Akhirnya, Fran pun meneruskan petualangan barunya bersama Shisho dan Urushi. Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, agar channel Bang Nime bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime berikutnya.